Gue pikir Apple tuh udah mulai ngebosenin, tapi ternyata gue salah. Hai, nama gue Fitri dan kalian lagi nonton channel Appler ID. Di channel ini gue biasanya ngomongin tentang Apple, baik dari segi produk, service, maupun Apple sebagai brand itu sendiri. Ya, dia kabur. So, kalau kalian suka sama hal-hal yang gue sebut tadi, consider to subscribe dan nyalain lonceng ya. Apple event kali ini tuh membuka mata gue bahwa Apple itu sebenarnya ya emang jenius, terutama soal iPhone. Soalnya menurut gue di Apple event tanggal 12 September 2023 ini, Apple Watch 9 ya, nggak terlalu mencuri perhatian lah. Kayak nggak banyak major improvementnya gitu, baik dari segi tampilan maupun dari segi dalemannya gitu kan. Begitupun sama Apple Watch Ultra 2. Jadi kayaknya sih menurut gue kalaupun itu ada improvement, bukan improvement yang gimana-gimana banget gitu. Tapi ada sih satu yang menurut gue seru, itu yang double tap itu. Jadi ketika kita misalnya lagi pakai Apple Watch, terus abis itu tangan kita nggak bisa megang untuk misalnya pas ada telepon atau mau matiin alarm, kita tinggal jentikin atau tap telunjuk sama ibu jari kayak 2 kali gitu, maka dia akan ngerespon gitu kan. Nah itu menurut gue seru sih, tapi gue nggak ngerasa itu juga sebagai sesuatu yang, apakah itu sesuatu yang improvement yang major gitu. Gue juga nggak berpikir seperti itu sih. Jadi ya kayak minor-minor gitu aja. Itu gue rasa si Apple ini kayak penganutnya Atomic Habits ya. Jadi kayak perubahan minor di sana sini kecil-kecil gitu, menghasilkan tampilan baru yang terasa lebih baru aja gitu. Malah gue ngeliat sekilas tuh tampilannya itu kayak Apple Watch SE gitu, lebih rounded. Beda banget sama iPhone yang menurut gue major nih. Soalnya yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga, yaitu koneksi USB Type-C. Jadi by Lightning. Tapi nggak by juga sih, soalnya gue masih pakai iPhone 13 mini. Enaknya nih kalau pakai ekosistem Apple kayak gini nih, terus sama iPhone, terus sama iPad misalnya, terus sama AirPods misalnya, kita tinggal colokin si USB Type-C doang nih, soalnya udah sama semua, nggak ada lagi kabel Lightning. Sisanya tuh bisa lumayan lah disimpan di kardus, jadi satu aja yang kita keluarin. Lumayan nanti kalau misalnya mau kita jual lagi kan masih mulus tuh, lumayan daya jualnya lebih tinggi gitu. Seri iPhone 15 ini masih tetap pakai Dynamic Island. Terus ada perubahan kecil sih di bodinya yang menurut gue cukup signifikan juga buat digenggam tanpa casing. Jadi bodinya itu nggak terlalu nggak terlalu tajam gitu loh lekukannya, agak lebih rounded. Jadi kayaknya kalau dipegang tanpa casing itu akan lebih nggak capek atau kebas gitu seperti yang dulu-dulu. Kalau iPhone 15 dan 15 Plus itu seperti tahun lalu ya, dia itu kayak remake atau repackaging dari iPhone 14 Pro, tapi dikurangin kameranya satu, yang telefoto. Tapi sama main kameranya tuh 48 megapiksel. Yang menurut gue juga bikin menarik adalah warna-warnanya ini yang kiowo-kiowo banget. Ada pink yang soft gitu kan, terus kuningnya juga aduh cakep gitu kayak lemon gitu, tapi lebih 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 kalem gitu kan. Birunya juga cakep, hijaunya juga cakep sampai galau. Ya Allah pengen satu. Tapi sebenarnya gue lebih pingin sama iPhone 15 Pro. Ya yang Pro seri Max kalau bisa. Apa yang Max? Aku sebagai pencinta compact handphone ataupun iPad tiba-tiba ingin yang Pro Max, ada apa gerangan? Karena sebenarnya gue tuh sebel banget kalau misalnya pegang HP yang gede, yang kayak 6 inci ke atas tuh kayak aduh susah banget, ini jari gue nggak nyampe nih. Jari gue kalau dipegang satu doang pasti ujung-ujungnya gue harus pakai 2 tangan dan itu agak ribet kan. Tapi gimana ya, aku harus jujur kalau ini tuh tempting banget. Kalau dari segi body yang titanium yang enteng gitu-gitu ya sejujurnya gue nggak terlalu peduli juga sih. Kayaknya tetep aja menurut gue iya enteng, tapi nggak ngaruh banget lah buat gue. Tapi yang bikin mupeng itu justru pas gue ngeliat fitur ray tracingnya, itu langsung wah. Aku ini teh sebenarnya tuh gamer ya dulunya, tapi karena udah resign jadi nggak punya me time lagi di kereta buat main game. Jadi pas ngeliat Apple Event semalam tuh kok jadi muncul hasrat untuk main game lagi kayak dulu. eh Ya Allah, aku pengen pergi dari Mondstadt ya Allah, biar nggak di situ-situ mulu ya Allah.
Dan itu surprising banget sih menurut gue, apalagi ada cuplikan beberapa developer yang juga ikutan kontribusi kan, mulai dari Capcom, terus Hoyo First tuh si Honkai dan si apa tuh Genshin Impact, terus ada si siapa tuh namanya Ubisoft. Untung ya gue tuh bukan pemain Resident Evil atau Assassin's Creed, karena katanya dua game yang tadinya cuma ada di konsol ini akan ada di remake khusus buat si iPhone 15 Pro ini. Nah tuh gimana kan masa depan portable gaming itu. Secara sekarang tuh kan lagi marak ya portable PC gitu. Gue nggak kebayang sih nanti apakah bisa diadu tuh antara si iPhone 15 Pro ini melawan si timnya Pak Ali sama Pak siapa, Pak Dedek tuh. Apakah bisa diadu ini? Apakah bisa Apple tuh Apple? Ya nggak bisa, yang satu Apple, yang satu bukan. Nah kalau soal chip mah ya, ini ya yang gue note dari semalam itu, kalau nggak muncul kata-kata fastest pasti further, fastest further gitu. Pokoknya dua kata-kata ini doang. Ya wajar sih, soalnya ini A17 Pro, ada Pro-nya, biasanya belakangnya Bionic, yang ini Pro gitu. Ya gue yakin sih itu mah udah pasti lebih cepet lah, kali-kali lipat gitu, yang lebih cepet lah, lebih apalah gitu kan. Nah yang ngebedain si Pro sama si Pro Max ini adalah ada di kamera telefotonya, yang 5 kali zoom itu cuma ada di yang Pro Max. Itulah mengapa saya sangat ingin ya, udahlah nanti layarnya gede, bisa menikmati game dengan imersif gitu ya. Udah gitu ketambahan sama si kamera telefoto yang 5 kali zoom ini. Iya, gue tahu kalah sama yang sebelah. Iya, gue tahu. Tapi Pro pun udah keren sih, soalnya ada action button yang bikin penasaran nih, bisa dipakai buat apa aja nih selain buat ya silent dan segala macem gitu. Experience-nya tuh bakalan gimana? Apakah itu sangat signifikan perannya dalam kehidupan sehari-hari daily use si iPhone ini? Apalagi si iPhone ini kan karena pakai titanium jadi lebih tipis gitu kan, jadi bezelnya juga kerasa lebih tipis, padahal rasio layarnya masih sama 6,7 inci untuk yang Pro Max dan 6,1 inci untuk yang biasa. Dan tentu aja USB 3 Type C. Nah ini yang gue maksud, mereka tuh genius. Udahlah mereka jump into the gaming world, udah gitu mereka juga memakai momen transisi yang sebenarnya biasa aja, udah harusnya udah ada dari dulu mereka transisi, tapi mereka memanfaatkan ini untuk campaign mereka yang lebih besar lagi, yaitu content production. Nyinggung di sini nih, soalnya itu lo bisa tinggal colok ke misalnya ke laptop gitu kan, yang gue pahami, terus lo jepret gitu bisa langsung transfer data, karena nggak cuma buat ngecas aja nih USB 3-nya, tapi juga bisa buat transfer data gitu kan. Apalagi kalau misalnya video itu tuh bisa pakai yang ProRes, dan itu langsung bisa dikoneksiin, langsung bisa ditransfer. Itu kan enak banget gitu loh, kayaknya hidup gue akan lebih mudah dengan itu gitu, nggak perlu pakai kamera buat syuting. Nah jadi itulah kira-kira yang bikin gue sadar bahwa ternyata ya Apple itu masih jenius kok. Mungkin gak ada produk yang wow kayak dulu pas pertama iPad keluar atau iPhone keluar gitu kan, kayak gak ada produk baru kecuali yang kemarin Apple Vision yang aduh mahal banget itu ya. Nah tapi mereka itu dengan membawa gaming dan content production ke apa ya, ke big campaign-nya mereka, menurut gue ini tuh tanda bahwa mereka ini akan sustain untuk waktu yang lama gitu. Men, sekarang banyak banget orang main game, banyak banget gue temuin gamer influencer, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun ibu-ibu gitu kan. Jadi kayaknya ini nih udah hal yang apa ya, yang sangat familiar kita temui sehari-hari gitu loh. Plus yang content production, baik untuk sendiri pribadi maupun untuk komersial, misalnya untuk foto produk dan segala macem. Gue rasa kayaknya lo bisa gitu loh bikin kayak apa, dokumentasi nikahan gitu hanya dengan bermodalkan iPhone doang, dan hasilnya tuh bakalan sinematik keren abis gitu kan. Ya walaupun gak sesinematik video klipnya Olivia Rodrigo ya. Tambahan lagi, mereka tahun ini tuh bener-bener menekankan soal isu lingkungan, yaitu carbon neutral product, mulai dari Apple Watch dan bandnya itu ya. Ya emang agak krik-krik sih pas lagi videonya itu ya, yang kayak mereka ngomong sama Mother Nature gitu. Tapi ya sudahlah, itu kan gimmick. Soalnya menurut gue hal penting juga nih kalau mereka mengusung atau membawa-bawa isu lingkungan ini.
mulai dari material, listrik, sampai transportasi itu diusahakan itu sangat minim emisi karbon, bahkan net zero gitu kan. Jadi nggak sekedar kemasan daur ulang gitu ya. Beda emang levelnya si Apple ini beda. Memang isu lingkungan ini bukan kue yang bisa dicerna sama semua orang. Maka gue bilang mereka tuh keren, pinter, jenius. Soalnya mereka bawa isu yang emang disukain sama kalangan yang mereka sasar gitu. Dah gitu aja, semoga bermanfaat. Gue Fitri pamit, bye.